Setelah itu semakin lama itu semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, bahkan Pak Budi ini semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eno-Enoe. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat langka. Nah, seperti apa kisahnya dan bagaimana? Mari kita saksikan ceritanya. Oke, kita sebelum lanjut, subscribe, like, dan loncengnya diaktifkan. Nah, seperti biasa teman-teman, nama dan lokasi saya samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, kisah ini adalah kisah yang sangat langka, baru ada di channel Eno-Enoe. Ini kisah kandang bubrah. Ini kisah pesugihan kandang bubrah. Apa dampaknya pesugihan kandang bubrah? Oke teman-teman, saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh, sebut saja namanya Budi. Oke, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu adalah kandang bubrah. Kira-kira ada dampaknya apa enggak? Nah, ini akan saya ceritakan. Jadi seperti ini teman-teman. Ini buat yang sering ke dukun-dukun ataupun sering ke tempat ritual-ritual. Ini saya peringati sebelumnya. Intinya hati-hati. Sebaiknya Anda dengarkan dulu apa yang akan saya ceritakan di video ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Menurut warga atau menurut orang yang suka ke tempat ritual pesugihan khususnya, itu pesugihan kandang bubrah itu tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya, tidak ada tumbalnya. Itu menurut yang belum mengetahui, makanya ini saya jelaskan biar teman-teman tahu. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Jenis pesugihan atau jenis apapun yang berkaitan dengan hal goib ataupun dengan berkaitan sama makhluk halus, itu saya jamin udah pasti ada efeknya. Nah, ada dampaknya. Jadi seperti ini. Ini adalah teman saya, sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi ini bercerita bahwa Pak Budi ini pernah melakukan pesugihan kandang bubrah. Waktu itu Pak Budi di tahun 2017 yang lalu itu terpuruk dalam bidang ekonominya ataupun sangat kekurangan dengan keuangan. Nah, waktu itu ya. Nah, karena Pak Budi ini benar-benar terpuruk dengan keadaannya Pak Budi ini berniat untuk mencari solusi, yaitu pesugihan. Pada suatu ketika Pak Budi ini berjalan menuju, sebut saja nama temannya Mas Arif. Nah, Mas Arif ini itu yang mengetahui tentang juru kunci tersebut ada di mana. Nah, di kemudian hari Pak Budi ini menuju rumahnya Mas Arif untuk dihantarkan ke tempat juru kunci tersebut yang Mas Arif tahu. Dan tidak berpikir panjang, Pak Budi langsung menuju rumahnya Mas Arif dan kemudian bertujuan untuk menuju ke juru kunci, kemudian berangkat, yaitu tepatnya di wilayah Jawa Timur. Nah, setelah Mas Arif dan Pak Budi ini bertujuan ke sono, sampailah di rumahnya juru kunci tersebut. Nah,
Pak Budi ini bertanya sama juru kunci tersebut, "Mohon maaf Mbah, saya datang ke sini karena saya ini sedang sangat terpuruk dalam bidang ekonomi saya, dan bahkan saya ini sedang kesusahan, banyak hutang sana sini. Bagaimana agar saya bisa melunasi hutang-hutang tersebut? Dengan solusi apa ya Mbah?" Nah, si Mbah pun, juru kunci itu, menjawab, "Ada salah satu pesugihan apabila kamu mau. Itu tanpa tumbal, itu benar-benar putih, murni, tidak ada kendala ataupun tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya." Nah, karena Pak Budi ini sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang yang pernah dialami sama Pak Budi, akhirnya Pak Budi itu benar-benar senang banget waktu itu karena mendengar ada pesugihan yang tanpa tumbal. Nah, waktu itu Pak Budi ini benar-benar senang banget. Itu nama pesugihannya itu apa itu Mbah? Itu pesugihan kandang bubrah kalau kamu mau. Nah, caranya bagaimana Mbah? Caranya seperti ini. Kamu berpuasa selama 3 hari 3 malam. Nanti di tempat yang akan saya tunjukkan, kamu duduklah di situ dari 1 hari ketemu 3 hari. Tetapi sebelum itu kamu harus mempersiapkan sesaji sebanyak 3 penampan. Nah, sedangkan posisinya Pak Budi ini sama sekali nggak punya uang. Dan kemudian Pak Budi ini menjawab, "Mohon maaf Mbah, jenis sesajinya itu apa saja?" Si Mbah pun menjawab, "Jenis sesajinya itu ya ada tumpeng, ada kinang, dan ada rokok. Rokok pada seneng itu yang menurut orang Jawa udah tahu. Ya ada air minumnya, ya ada air minumnya itu ada 7 macam. Dan di situ harus dipersiapkan 3 penampan, yaitu sebelum kamu melakukan ritual pesugihan kandang bubrah." Nah, suatu ketika Pak Budi ini karena tidak mempunyai uang, dan kemudian Pak Budi ini meminjam sama Mas Arif yang berangkat bareng di situ. Dan kemudian untungnya Mas Arif mempunyai uang yang buat ongkos dari rumah nyampe ke tujuan masih ada. Nah, kemudian minjamlah sama Mas Arif. Setelah minjam, bareng sama Mas Arif pun menuju pasar, bahwa sesajinya itu yang harus dipersiapkan ini. Dan kemudian setelah dibeli semuanya dan dipersiapkan di rumahnya mbahnya, yaitu juru kunci. Nah, ini kan sudah siap Mbah semuanya. Lah, kira-kira tempatnya di mana Mbah? Ayo kita ke sana. Itu jawabannya si mbahnya. Dan kemudian Pak Budi ditunjukkan lokasi tempat tersebut, harus bertapa selama 3 hari 3 malam. Dan juru kunci pun mengatakan semuanya ke Pak Budi, bahwa ritual di sini kamu harus benar-benar bertahan dari gangguan jin ataupun gangguan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, Pak Budi pun menjawab, "Apapun yang akan terjadi, saya akan siap dengan apa yang akan terjadi." Nah, kemudian hari Mas Budi setelah sampai di situ, kemudian disuruh duduk sama juru kunci tersebut di tempat khusus yang bareng sama penampan yang berisi sesaji, yaitu tempatnya sangat gelap, gua sangat gelap itu menurut Pak Budi. Dan setelah itu persiapan udah selesai, kemudian Pak Budi itu ditinggal di gua tersebut. Dan setelah ditinggal, kemudian Pak Budi udah mulai bersemedi di tempat itu. Nah, setelah bersemedi waktu itu, menurut Pak Budi,
Kalau misalnya Pak Budi itu membawa jam, kemungkinan itu jam 10-an. Itu waktu malam pertama, itu sudah ada suara-suara yang sangat mengerikan. Intinya Pak Budi ini harus keluar dari tempat itu. Tapi karena Pak Budi ini butuh ya, karena Pak Budi butuh ya, tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Intinya saya akan kuat. Di situ sudah ada ular yang sangat besar yang melintas di pinggirnya Pak Budi. Setelah ular itu menghilang, ada suara seorang yang sedang memanggil namanya Pak Budi. Setelah itu hilang lagi, ada lagi suara ketawa yang sangat menggelegar di seluruh ruangan tersebut. Nah, setelah itu Pak Budi pun sudah bergetar, pikirannya pun sudah nggak fokus, intinya sudah karena ketakutan. Tetapi Pak Budi ini tetap mempunyai pikiran, saya punya hutang. Apabila nanti saya keluar dari tempat ini, di mana nasib saya nanti? Masa masih seperti dulu, masih tetap aja, buat apa saya dari rumah menuju ke tempat ini? Dan akhirnya Pak Budi pun benar-benar melakukan itu dengan khusyuk. Akhirnya gangguan-gangguan tersebut pun sampailah hilang. Setelah gangguan-gangguan tersebut sudah menghilang, dan kemudian tibalah siang. Dan setelah siang pun tidak ada gangguan sama sekali, hanya angin biasa yang terus meniup Pak Budi itu. Dan kemudian di waktu 2 malamnya. Dan Pak Budi ini sangat lemas karena sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Nah, setelah di 2 malamnya itu sampai ketemu pagi itu tidak ada kendala apapun. Intinya tidak ada memedi ataupun gangguan. Nah, waktu itu Pak Budi itu benar-benar rileks dan santai. Dan ketemu 3 harinya. Karena tubuh sudah benar-benar tidak kuat untuk berdiri. Menggoyangkan tubuh pun sudah benar-benar berat. Kurang lebih itu di waktu jam 10 malam, kurang lebih itu di jam 12 malam, ada wanita yang mendekati Pak Budi, yaitu bertanya sama Pak Budi, apa yang kamu sesajikan buat saya? Apa yang kamu inginkan dari saya? Kenapa kamu menunggu dari hari Rabu Pon sampai ketemu malam Jumat Kliwon? Itu apa yang kamu inginkan ke saya? Saya hanya ingin melunasi hutang-hutang saya. Setelah itu saya kepengen kaya. Saya pengen kaya. Intinya saya pengen kaya. Baik, apabila kamu pengen kaya, ada syarat-syarat tertentu yang harus kamu lakukan. Apa itu syaratnya? Itu jawabannya Pak Budi. Syaratnya setiap bulan kamu harus membangun rumah. Dan setelah kamu membangun rumah, ada syarat lagi yang tidak bisa saya katakan sama kamu. Apakah kamu sanggup? Apapun yang sampean katakan, asalkan bisa membuat saya kaya raya, akan saya lakukan. Yang penting saya bisa melunasi hutang, dan semuanya saya bisa hidup bahagia dengan istri saya, serta saya bisa berkelimpahan harta. Baiklah, kalau seperti itu jawabannya si wanita tersebut. Setelah itu Pak Budi itu tidak langsung membawa uang dari tempat itu. Setelah itu Pak Budi pun disuruh berdiri. Dan kemudian setelah Pak Budi berdiri, itu dikasih uang, yaitu uang 100.000. Itu hanya 100.000, bukan 1 karung ataupun berapa miliar, itu tidak, hanya 100.000 saja.
Nah, setelah dikasih uang 100.000, kemudian diambillah sama Pak Budi. Setelah dikasih uang sama wanita tersebut, wanita itu pun ngomong sama Pak Budi, mulailah berdagang tapi dengan uang ini. Nanti kamu akan kaya raya dalam waktu secepat mungkin. Apakah benar itu? Itu jawabannya. Iya, itu sangat benar. Sudah, kamu sekarang pulang menuju rumah kamu sendiri, dan nanti kamu jualan saja di rumah dengan uang ini. Apapun yang kamu jual dengan yang dibeli pakai uang itu, dipastikan nanti akan berhasil. Kamu akan kaya raya dalam waktu secepat mungkin. Nah, setelah itu, karena Pak Budi sudah benar-benar percaya bahwa uang itu memang uang yang dikasih wanita itu bisa membuat kaya. Kemudian Pak Budi pun pulang dengan badan lemes, dengan mata yang udah masuk ke dalam, dengan terasa dahaga banget, terasa haus, laparnya juga udah nggak ketulungan. Kemudian langsung menuju rumahnya juru kunci tersebut. Dan untungnya Mas Arif pun masih ada di situ menunggu sampai 3 hari 3 malam. Setelah Pak Budi sampai di rumahnya juru kunci, dan kemudian sama juru kunci tersebut dikasih bunga kurang lebih 1 mangkok, dan air putih juga 1 mangkok, dan kemudian dicampur dari bunga tersebut sama air tersebut, kemudian dimasukin ke plastik. Setelah itu dibilangin sama juru kunci, nanti kamu kalau sudah sampai di rumah langsung mandi dengan pakai air tersebut ataupun bunga tersebut. Nanti kamu setelah sampai di rumah, kamu harus mandi dengan air ini, ya. Nah, kemudian Pak Budi pun menjawab, iya. Nah, silakan kamu pulang. Dan setelah pulang, Pak Budi pun benar-benar pulang menuju ke rumahnya sendiri. Sambil di jalan itu bercerita sama Mas Arif bahwa di gua tersebut pertama kali itu ada gangguan, godaan seperti ini gitu. Setelah itu bercerita sepanjang jalan. Lalu apa yang Bapak dapatkan di situ setelah Bapak itu melakukan ritual di situ? Saya hanya dapat uang 100.000. Nah, itu pun Mas Arif kaget. Hah? 100.000 buat apa, Pak? Masa dari desa sendiri menuju ke sini mencari kekayaan hanya dapat 100.000? Itu buat apa, Pak? Dimana cara nanti melunasi hutang-hutangnya Bapak? Jadi seperti ini, Mas Arif. Saya itu dibilangin sama wanita itu bahwa uang yang 100.000 ini nanti kalau misalnya kita buat jualan ataupun kita buat membeli apa, nanti barang yang kita jual akan laku terus-menerus. Apakah betul? Iya, betul. Nanti kita coba saja. Setelah mereka pun berbicara sepanjang jalan, kemudian sampailah di rumahnya masing-masing. Kemudian Pak Budi itu sampailah di rumah dan ditanya sama istrinya, Pak, itu kamu dari mana saja? Sampai 3 hari 3 malam itu kamu ngilang, nggak ngomong-ngomong sama saya. Saya habis main di rumahnya teman saya. Saya itu habis kerja dari rumah teman saya mencari rezeki buat kita makan. Itu jawabannya Pak Budi itu seperti itu. Harusnya ngomong dong, Pak, jangan asal keluar saja, kan kita kan nyariin. Bahkan saya teleponin sama adiknya si Bapak, masa nggak ada kabarnya. Saya pun udah kebingungan, masa udah 3 harian itu baru pulang. Harusnya ngomong dong, Pak, jangan asal-asalan keluar aja. Oh ya Bu, mohon maaf. Nah, kemudian setelah sampai, baju jaket dicopot, kemudian masuk ke kamar mandi dan langsung mandi pakai air yang dibawa, yaitu air yang dikasih sama juru kunci, yaitu bunga sama air. Setelah Pak Budi bersih, kemudian tidurlah. Setelah Pak Budi tidur, kemudian ya sama sekali tidak mimpi apa-apa. Setelah pagi, Pak Budi itu ngomong sama istrinya, Bu, apabila kamu nanti jualan, apakah kamu sanggup untuk bangun pagi, untuk jadi tukang warung? Kamu apakah sanggup?
Bapak ini sedang berbicara ngimpi atau sedang lindur, Pak? Kok tiba-tiba pulang nggak tahu dari mana, ngomongnya langsung jadi tukang warung? Ini bagaimana sih, Pak? Enggak, ini seandainya kamu itu jadi tukang warung, apakah kamu mau? Ya mau banget lah, Pak. Siapa yang nggak mau, orang tiap hari dapat uang. Pak Budi ini sangat senang karena mendengar istrinya mau jadi tukang warung, dan kemudian Pak Budi mencoba membeli kebutuhan yang ada di perkampungan. Nah, kemudian setelah itu semakin lama itu semakin membesar, bahkan Pak Budi ini semakin sukses. Dan setelah Pak Budi sukses, 1 bulan itu bangun lagi. Setelah 1 bulan itu bangun lagi, padahal rumah itu udah menurut Pak Budi itu rumah udah bagus, udah benar-benar bersih, bening intinya, karena itu udah sukses. Tapi tiap bulan itu keramik yang udah bener-bener ya biasa udah bener itu dicopotin, disuruh copotin sama tukang, kemudian diganti lagi gitu. Nah, setelah itu ada yang pintunya diganti, setiap bulannya itu bangun terus. Tapi Pak Budi ini nggak tahu ada tumbalnya, kan sudah dikasih tahu. Ini ada lagi satu pertanyaan ataupun satu syarat yang tidak bisa saya katakan di sini. Itu kan sudah dikasih tahu. Ya Pak Budi ya senang banget karena kan tidak ada tumbal, itu putih. Nah, itu selama 1,5 tahun Pak Budi aman, anak pun masih ada. Ya, anak pun masih tetap sekolah, belajar. Ya, masih aman. Dan kemudian kurang lebih itu sudah 2 tahun. Kemudian karena mungkin sudah memakan dari hal pesugihan tersebut, sudah kenyang, dan kemudian Pak Budi ini anaknya itu seperti gila. Nah, kemudian anaknya Pak Budi itu yang sedang sekolah SMP itu seperti orang gila, bahkan bisa dibilang itu sudah ya nggak keinget sendiri, orang sudah kemana-mana, sudah dicariin sama orang banyak. Nah, kemudian itu anaknya Pak Budi itu dibikin seperti kayak orang gila, bahkan sakit-sakitan itu pertama-tamanya. Setelah sakit-sakitan dipanggilin orang ahli supernatural, intinya para ahli mendoakan, intinya para ahli-ahli yang ada di desa situ itu sama sekali nggak jadi. Setelah dibikin seperti gila itu kurang lebih itu ada 2 bulan, walaupun itu anaknya sedang sakit, rumah tetap dibangun, tetap dibongkarin, tetap dibikin baru lagi, padahal anaknya sedang sakit. Nah, setelah sakit-sakitan tersebut selama kurang lebih itu 2 bulan, kemudian meninggal. Nah, efeknya seperti itu. Itu sudah memakan tumbal, yaitu anaknya sendiri. Yang pertama itu yang perempuan, yang sedang sekolah SMP. Nah, suatu ketika Pak Budi itu teringat, apakah ini yang pernah dibilang sama wanita itu? Katanya ada satu syarat yang tidak bisa saya katakan sama kamu, atau ini syaratnya. Nah, setelah itu Pak Budi pun tidak berpikir panjang. Ini mungkin ya namanya umur, tidak tahu kapan dijemput ataupun kapan akan diambil, kan saya nggak ngerti. Intinya mungkin karena ini anak saya sudah memang umurnya cuma segini. Dan setelah itu kemudian lanjutlah Pak Budi berusaha sampai sukses, sampai punya cabang kemana-mana, sampai mempunyai cabang ke kota. Di situ ada yang jadi kios, ada yang jadi warungan, ada yang jadi warung bakso, begitu. Itu sudah ada 5 kios ya di situ ya, di kota. Itu sudah kaya itu Pak Budi.
Nah, singkat cerita, anak keduanya Pak Budi kemudian dibikin seperti yang anak pertama, seperti orang gila lagi. Pak Budi ini kebingungan, kok bisa anak pertama saya sakit-sakitan juga kayak orang gila. Nah, ini anak kedua saya sakit-sakitan juga seperti ini. Ini apakah efek dari pesugihan saya? Nah, itu dalam hatinya Pak Budi itu. Dan kemudian setelah itu nggak selang lama, pas di 15 harinya anaknya Pak Budi sakit, seperti sakitnya orang gila, kemudian meninggal lagi. Setelah itu meninggal, kemudian Pak Budi pun udah mulai berpikir, oh mungkin ini efeknya. Ini salah satu efeknya yang tidak boleh diceritakan langsung di situ. Ini ternyata ini. Lebih baik saya miskin daripada mempunyai segala-galanya. Ternyata saya mempunyai uang banyak, saya harus menyerahkan tumbal. Padahal dulu sewaktu saya 1 tahun lebih aman-aman saja, benar-benar saya anggap itu putih. Ternyata ini ada efeknya. Nah, suatu ketika dukun tersebut diparani lagi sama Pak Budi. Pak Budi pun bertanya, Mbah, ini kok saya ada efeknya, Mbah. Dulu kata sampean nggak ada efeknya, ini kok ada efeknya. Yaitu kalau misalnya kamu sudah makan dari hasil pesugihan tersebut, itu dijamin ada efeknya. Oh, jadi seperti itu, Mbah. Iya, mana ada uang yang dikasihkan ke orang itu gratisan, mana ada. Nah, terus ini saya harus bagaimana, Mbah? Ya itu terserah kamu. Kalau kamu mau tutup ya silakan, kamu mau lanjutkan silakan. Mohon maaf, Mbah, seandainya saya lanjutkan, kira-kira siapa lagi yang buat tumbal? Nah, itu tergantung kamu. Siapa yang akan kamu pasrahkan? Nah, itu yang dipasrahkan itu harus orang yang paling disayangi sama kamu. Nah, akhirnya Pak Budi ini kebingungan. Saya lanjut, saya harus menyerahkan tumbal. Saya nggak lanjut, saya tiba melarat lagi. Nah, singkat cerita, Pak Budi pun setelah berbincang-bincang sama si juru kunci, kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan lagi. Setelah itu Pak Budi pulang. Setelah pulang langsung menuju ke pesantren. Nah, kemudian di situ Pak Budi pun mencurahkan semua isi hatinya Pak Budi dari awal berjalan menuju ke sana sampai berhasil pesugihannya. Dan di situ sama Pak Kiai pun disuruh tobat, suruh banyak. Intinya sama Pak Kiai disuruh tobat, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nah, itu sama Pak Kiai begitu. Nah, itu Pak Kiainya itu menjawab seperti ini, mana ada uang yang dikasih ke orang bahkan melebihi dari 1 juta itu gratis, itu tidak ada. Bahkan kamu itu mengambil uang dari situ, walaupun itu hasil dari dagangan kamu, itu kan uang dari awalnya itu dari makhluk halus. Ya berarti kamu berurusan dengan makhluk halus. Walaupun kamu kaya raya, dijamin nanti kamu tetap aja menyerahkan tumbal. Walaupun kamu tidak nih yang saya sodorin, tetapi itu makhluk halus itu mengerti sendiri siapa yang paling disayangi. Nah, Pak Kiai pun sudah menjawab seperti itu. Kemudian Pak Budi ini benar-benar tobat dengan apa yang dialami. Nah, setelah itu karena Pak Budi ketakutan dengan efek-efek yang akan terjadi, kemudian Pak Budi meminta sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai, pagarlah tubuh saya, pagarlah rumah saya, agar setan-setan yang akan mengganggu ataupun makhluk-makhluk yang akan mengganggu ke diri saya ataupun ke keluarga saya, biar tidak mengganggu.
mintalah kepada yang kuasa, jangan minta saya hanya bisa ngebantu saja. Nah kemudian di situ disuruh tobat dan ini lain dan sebagainya. Dan setelah itu Pak Budi pun bercerita semuanya mengenai tentang Pak Budi, yaitu bukan itu saja efeknya. Setelah menyerahkan semua anak yang disayangi, nanti adalah sanak ataupun saudara kalau kita masih punya waktu untuk menjalankannya. Setelah anak-anak kita sudah diambil sama makhluk halus itu, dan kemudian nanti istrinya yang akan diambil. Setelah istri kemudian sendiri yang akan dijemput. Makanya jangan mencoba bertekad ataupun berniat untuk melakukan pesugihan-pesugihan. Apapun itu yang berurusan dengan makhluk gaib itu udah dijamin ada tumbal ataupun ada efeknya. Jadi seperti itu. Saya ingatkan yang sering warawiri ke dukun, yang sering warawiri ke tempat ritual, hati-hati. Bukan cuma anak-anak Anda yang akan dijemput, tapi dari anak Anda, istri Anda, saudara Anda, terakhirnya itu sampean. Makanya hati-hati. Jangan sampai melakukan pesugihan-pesugihan dimanapun tempatnya ataupun apapun alasannya. Bekerjalah yang wajar, mencari rezekilah yang halal dengan cara apapun. Carilah dengan cara yang mudah. Jangan mencari hal-hal yang neko-neko. Nanti ada efeknya. Jadi seperti itu. Nah itu jadi efek. Walaupun pesugihan putih, walaupun itu pesugihan benar-benar suci ataupun murni, jika berurusan dengan makhluk astral, walaupun itu pesugihan kandang mubrah itu putih, saya jamin ada efeknya. Kemudian hari ada tumbalnya. Ingat baik-baik. Semoga dari video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.